ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama melaksanakan salat subuh berjamaah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita penuh dengan keberkahan dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kewajiban kita adalah selalu memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali sambung pembahasan sebelumnya, masih berkaitan bercerita tentang kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali membawa kalimat ini. Bahkan dulu pernah ikhwatul Islam, Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabb, 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku salah satu kalimat yang saya dengannya berdoa meminta bermohon kepada Engkau dengan kalimat tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Artinya ikhwatul Islam, kalimat ini merupakan kalimat yang dijadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan berdoa kepada Allah semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bukan hanya di zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Semenjak Nabi Adam alaihi salam, semua para nabi mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang paling indah, paling mulia. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ajarkan kepada kalimat yang aku berzikir dan aku berdoa dengannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa? Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Maknanya Nabi Musa ingin doa zikir khusus. Ya Allah, ajarkan kepadaku zikir khusus yang aku berdoa dengannya. Maka Allah ajarkan la ilaha illallah. Nabi Musa menyebutkan semua manusia mengucapkan kalimat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, law anna samawati as-sab' wa 'amirahun wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah, kalau sekiranya ditimbang antara langit dan bumi serta segala isinya, kemudian dengan la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada segala-galanya, bahkan jauh lebih berat daripada bumi dan seisinya, langit dan seisinya. Maknanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara kalimat yang terbaik yang senantiasa diucapkan oleh kaum muslimin di dalam doa dan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua, dalam bentuk zikir dan dalam bentuk doa. Makanya kita akan temukan doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalamnya kalimat tauhid, doa yang ada di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Kita contohkan ikhwatul Islam. Misal dulu dikala kita berada di tanah haram Makkah misalnya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa yang terbaik di tanah haram itu adalah di atas bukit Safa dan di atas bukit Marwah. Doa yang terbaik di tanah haram Makkah adalah dikala kita berada di atas bukit Safa, di atas bukit Marwah. Nabi berdoa di atasnya, bermohon meminta kepada Allah sambil menghadap ke arah kiblat. Itu adalah doa yang terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah berikan kemudahan kepada kita berdoa di atas bukit Safa, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita berdoa, apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah. Kemudian setelah kita berdoa, kita ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung lagi doanya. Kemudian setelah itu ucapkan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung lagi doanya. Baru tutup dengan nanti bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ikhwatul Islam adalah kalimat zikir yang terbaik dan dalam berdoa yang terbaik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ada masalah yang paling berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada doa di dalamnya, tapi hanya menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat di antara kalimat yang dibaca oleh Nabi dikala Nabi dalam masa-masa sulit, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi berada dalam masalah yang sangat sulit. Indal karb. Karb itu maknanya dikala tak ada lagi tempat kita minta pertolongan, sulit urusan, semuanya dipersulit. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Dan semua manusia pernah merasakan hal yang sama, ikhwatul Islam. Ada masa-masa di mana kita sulit urusan, sulit perkara, belum dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam kalimat ini tidak ada doa. Di dalam kalimat ini hanya mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-azimul halim, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah al-azim, yang maha agung, al-halim, yang maha lembut, yang maha pengasih, yang maha penyayang, masuk dalam semuanya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang memiliki Rabb yang memiliki arasy yang sangat agung, yang sangat besar. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb yang memiliki langit dan bumi, dan Rabb yang memiliki arasy yang begitu besar. Maknanya ya ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan dalam kalimat ini, tidak ada meminta ya Allah mudahkan urusanku, lancarkan perkaraku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan di antara pelajaran bagi kaum muslimin. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, yang harus kita ketahui, yang pertama, tentu harus kita perbanyak mengucapkannya. Yang kedua, ikhwatul Islam, kalimat ini tidak memiliki singkatan. Karena bahasa Arab itu ikhwatul Islam bahasa yang juga punya singkatan. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Bismillah disingkat dengan basmalah. Bismillah. Karena ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Bismillah sahaja. Jadi dua kalimat yang sama tapi tak sama. Bismillahirrahmanirrahim singkatannya adalah basmalah. Kalau Bismillah singkatannya apa? Singkatan Bismillah tasmiyah. Dan itu ada dua kalimat yang tak sama ikhwatul Islam. Contoh misalnya dikala makan, dikala minum, baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah sahaja? Bismillah. Karena Nabi sebutkan samillah, ucapkanlah tasmiyah. Maknanya ada singkatannya. Ini basmalah, ada tasmiyah. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, apa singkatannya? Hauqalah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa singkatannya? Ta'awuz. Maknanya dalam semua kalimat bahasa Arab itu ada singkatannya, kalau betul-betul ada singkat. Sedangkan kalimat la ilaha illallah tak ada singkatannya. Maknanya baca dengan kalimat yang sempurna. Karena kalau sekiranya disingkat, maka tentu telah disebutkan kepada kita apa kalimat singkatannya. Sama dengan kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain. Maknanya ucapkan kalimat ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Qul la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi indal karb. Kalimat yang dibaca oleh Nabi dikala Nabi ada masa-masa sulit. Tentu kita juga akan mengucapkan kalimat tersebut. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim,
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Sudah hafal doanya? Sudah hafal atau belum? Nanti bisa diulang-ulang ikhwan lisan. Artinya bisa, sebelum kita berdoa itu adalah doa. Sebelum kita berdoa itu adalah doa yang terbaik. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwan lisan, doa-doa yang terbaik, semua kalimat yang ada la ilaha illallah di dalamnya pasti akan menjadi terbaik. Contoh misalnya di dalam kita salat, kemudian kita memulai dengan doa iftitah. Doa iftitah itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Kurang lebih ada 12 riwayat. Ada Allahumma ba'id baini, ada wajjahtu, ada subhanakallahumma, ada yang lain. Nah, di antara doa iftitah yang terbaik adalah doa iftitah yang ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Setiap kalimat yang ada la ilaha illallah pasti yang terbaik. Begitu juga sebelumnya kemarin kita telah menyebutkan, terkhusus dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalimat yang terbaik diucapkan oleh seorang muslim dikala mereka berdoa kepada Allah adalah kalimat yang dibaca oleh Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Fanada fil dhulumat, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, gelap di atas gelap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus tak pandai berzikir, memuji, meminta, memohon kepada Allah, maka ia akan berada dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan ikan sampai hari kiamat. Maknanya ikhwan lisan, dikala Nabi Yunus berada dalam kegelapan, di atas kegelapan, maknanya kesulitan di atas kesulitan, sulit di atas rumit, di atas sulit lagi. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Fanada fil dhulumat, maka dia berdoa kepada Allah dalam kegelapan ini. Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Allah, dan aku adalah orang-orang yang zalim. Makanya kita kenal ikhwat Islam, Nabi Yunus adalah nabi yang semua umatnya ikut kepadanya. Nabi Yunus adalah umat yang kaumnya beriman kepadanya. Kita tahu ikhwat Islam, tidak ada umat yang semua kaumnya beriman kepadanya. Bahkan kemarin kita menyebutkan Nabi Ibrahim, tidak ada umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada umatnya. Sedangkan Nabi Yunus, dia umatnya ikut kepadanya. Di antara salah satu yang dia ucapkan adalah fanada fil dhulumati an la ilaha illa ant, yaitu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesiapapun yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh Dhunnun, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam berdoa itu ikhwat Islam, ada doa sebelum berdoa, itu istilahnya. Ada doa sebelum meminta, ada zikir sebelum memunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir yang terbaik itu adalah zikir yang ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Kita selalu mengatakan kalimat ini karena kedatangan kita ke tanah haram, salah satunya Makkah Madinah, adalah untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan kita di sini semuanya sama. Hadiah terindah untuk orang-orang yang kita cintai adalah doa untuk ayah kita yang mungkin yang sudah meninggal atau yang masih hidup, atau untuk ibu kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup, atau untuk kakek nenek kita, atau untuk keluarga kita, tetangga kita. Kita mungkin datang ke sini tak bisa bawa oleh-oleh banyak, tapi oleh-oleh yang terbaik adalah mendoakan mereka semua datang ke tanah haram dengan doa-doa terbaik agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap doa itu ada kalimat la ilaha illallah. Salah satunya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di belakang salah seorang sahabat yang sedang berdoa kepada Allah. Kemudian sahabat ini mengucapkan, Allahumma inni as'alu bi anni ushhidu bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kalimat tauhid di dalamnya.
Sahabat ini dikala berdoa kepada Allah, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu. Ini sebelum meminta. Jadi meminta sebelum meminta. Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk, dan aku bersaksi bi annaka antallah, karena engkau adalah zat ilah Allah, la ilaha illa ant, yang tiada ilah berhak disembah kecuali engkau, al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu potongan akhir dalam surah Al-Ikhlas, al-ahad, yaitu zat yang Maha Esa, as-samad, yang tempat mengadu, mengadu setiap masalah yang dihadapi, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Nabi mendengarkan sahabat ini berdoa dengan kalimat tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan kalimat yang terbaik. Dia belum lagi meminta, tapi sudah meminta sebelum meminta. Laqad sa'ala Allah, dia telah meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah dengan kalimat yang terbaik. Alladzi idza su'ila bi, alladzi idza du'iya bihi ajab. Sesiapapun yang berdoa kepada Allah kemudian mengucapkan kalimat tersebut, alladzi idza du'iya bihi ajab, Allah pasti akan ijabah doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan tidaklah seseorang meminta kepada Allah diawali dengan kalimat tersebut kecuali Allah akan berikan apa yang ia minta. Karena di dalamnya ada kalimat yang paling mulia, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Masih banyak lagi yang lain, ikhwatul Islam. Contoh riwayat yang kedua, Nabi SAW juga mendengarkan kalimat yang hampir serupa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Apa kata Nabi SAW? Siapapun yang meminta kepada Allah diawali dengan kalimat tersebut yang ada la ilaha illallah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan, zat yang maha memberi, zat yang maha pengasih, badi'us samawati wal ard, zat yang memiliki langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terbaik semuanya. Apa kata Nabi sama? Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sesiapapun yang meminta kepada Allah dengan kalimat tersebut, Allah pasti akan kabulkan doa dan permintaannya. Masalahnya dikala kita sudah berdoa, meminta, apakah kita sudah menghafal kalimat tersebut? Tentu itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan jawabannya. Karena bagaimanapun tujuan kita datang ke sini adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan setiap masalah yang kita hadapi. Maka ingatlah pandai-pandai cara kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat yang ada lafaz la ilaha illallah di dalamnya. Makanya tadi kita telah mengajarkan ada 4 lafaz yang harus diulang-ulang dalam berdoa kepada Allah. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 5. Itu yang pertama. Yang kedua, doa dikala kita berada dalam masa sulit, rumit, pelik masalahnya, sulit, susah untuk mencari jalan keluar, maka di saat itulah kita mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Doa Zunnun, doa Nabi Yunus bin Matta. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini harus diulang-ulang dalam doa. Kalimat yang pertama, yang kedua, kalimat yang ketiga. Bahkan setiap doa selipkan kalimat ini. Tambah lagi doa, selipkan. Tambah lagi doa, selipkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang keempat, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kelima, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Sudah hafal atau belum?
Sudah hafal? Terus macam mana nak kita berdoa? Apa yang kita ucapkan meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi doa itu yang harus kita ketahui. Berdoa itu yang terbaik dalam berdoa bukan doanya. Yang terbaik dalam doa adalah memuji Sang Pencipta yang mengabulkan doa. Karena sesiapapun yang pandai memuji Allah, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapapun yang berdoa tanpa memuji Allah, tidak akan dikabulkan doanya. Makanya yang terpenting dalam doa itu adalah memuji Allah. Kita selalu contohkan ikhwatul Islam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ketika penduduk surga masuk surga dari kalangan umatnya, kemudian Nabi melihat banyak umatnya yang masih tersisa dalam api neraka, maka Nabi ingin meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syafaat itu semua milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Nabi tak bisa bagi syafaat kecuali setelah Allah izinkan, dan kecuali yang diberikan syafaat diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dua ini harus kita ingat. Makanya jangan kita minta syafaat Nabi, kita minta syafaat kepada Allah. Kita minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaatmu kepadaku dan berikan, izinkan Nabi-Mu memberikan syafaatnya kepadaku. Jadi tidak boleh minta ya Rasulullah berikan kepadaku syafaat, karena syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya dua. Yang pertama izin, yang kedua ridha. Apa makna izin? Allah harus izinkan dulu orang yang memberikan syafaat, dan Nabi pasti diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua ridha. Allah harus meridai orang yang akan diberikan syafaat. Maknanya siapa yang akan diberikan syafaat oleh Nabi, maka Allah harus ridha dulu. Nah pertanyaannya, Allah ridha tidak kepada kita? Ridha atau tidak? Belum tahu jawabannya. Walaupun harapan kita semoga kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah. Kalau dua ini lengkap, maka baru syafaatnya connect. Kalau tak lengkap, ikhwatisam, salah satunya hilang, dan biasanya kedua hilang, maka tentu syafaat tidak ada guna. Sampai Allah izinkan kepada Nabi bagi syafaat, sampai Allah ridai, kita yang mendapatkan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Karena tidak akan diberikan syafaat kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Nabi melihat ada penduduk umatnya masuk ke dalam api neraka, banyak di antara mereka yang masuk neraka, ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi datang kepada Allah. Tujuannya tentu meminta syafaat. Nah, ketika Nabi datang kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi datang kepada Allah langsung mengatakan, "Ya Allah, umatku berada dalam api neraka, keluarkan mereka dari api neraka"? Itukah yang dilakukan Nabi? Jawabannya tidak. Apa yang Nabi lakukan? Nabi datang kepada Allah, kemudian Nabi sujud dalam waktu yang lama. Maka tentu setiap yang Nabi lakukan bisa jadi pelajaran, karena waktu sujud adalah waktu yang terbaik dalam meminta kepada Allah. Baik itu salat wajib atau salat sunnah, dianjurkan berdoa dengan doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan berdoa dengan doa dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak hafal, baca doa-doa kalimat 5 yang tadi kita sebutkan. Tapi itu baru 5 ya, masih banyak lagi yang lain. Ujung-ujungnya belajar untuk menghafal doa. Kemudian kalau tak bahas, karena para ulama mazhab itu ikhwatisam, mereka secara umum mereka mengatakan, ini pendapat para ulama ya, mereka mengatakan karena makruh berdoa dengan selain doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, walau bagi bahasa Arab. Bahkan bagi bahasa Arab pun tidak demikian, apalagi bahasa yang lain. Namun secara umum, akan tetapi tentu itu agak sulit bagi sebagian kaum muslimin yang tak pandai bahasa Arab atau yang tak hafal doa. Tujuan para ulama mengatakan yang demikian agar kita belajar menghafal doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Karena sampai bila kita akan tidak akan berdoa dengan doa-doa yang dari kita. Karena kita selalu menyebutkan, kalau kita yang berdoa dengan bahasa kita berdoa dengan perasaan sesuai dengan keadaan, dan keadaan kita berubah-ubah, moodnya tak sama. Nah, perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Lebih banyak salahnya, itu ada takut nanti yang membuat kita memiliki masalah dalam hidup bukan karena orang lain, tapi karena kita salah dalam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang terbaik itu kalau bisa doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi, lengkap semuanya. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit. Contoh misalnya 1 tahun 1 doa. Kira-kira sanggup atau tidak sanggup tuh? 1 tahun 1 doa menghafalnya. Sanggup atau tidak sanggup? Sanggup, siapa yang tidak sanggup?
Kalau 1 tahun 1 doa, umur kita yang sudah 40 tahun, 50, 60, semestinya sudah berapa doa yang harus kita hafal? Semestinya. Tapi mana buktinya? Jarang di antara kita hafal doa. Makanya ikhwatul Islam, belajarlah berdoa karena doa yang terbaik itu pasti dari bahasa Allah, pasti dari bahasa Nabi. Karena Allah yang paling paham tentang keadaan hambanya, dan Nabi yang paling tahu tentang situasi umatnya. Oleh karena itu doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Bukan berarti tak boleh dari yang lain, tapi itu yang terbaik. Karena yang terbaik tak pernah salah. Tapi doa kita banyak salahnya. Kadang kita berdoa, ya Allah berikan rezeki. Rezeki kita yang buat kita jauh beribadah kepada Allah. Ya Allah bagi aku anak. Anak kita yang buat kita pusing, pening, sulit, susah. Karena dalam agama tak diajarkan demikian. Dalam agama diajarkan, ya Allah berikan anak yang saleh, rezeki yang halalan thayyibah. Jadi bukan sembarangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu contoh di antara salah satu contohnya. Makanya doa yang terbaik ikhwatul Islam adalah doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Artinya agar kita belajar doa, apalagi mengaminkan doa. Mengaminkan doa itu ikhwatul Islam, karena hajat kita ini tak sama. Hajat orang lain dengan hajat kita tak sama. Hajat orang ini lain, hajat kita lain. Misalnya hajat ustaz kita, cikgu kita, guru kita lain, dan hajat kita juga tak sama. Apalagi dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, setiap kita punya hajat masing-masing. Hajat ustaz misalnya lain, ya Allah aku ingin kawin lagi, contoh misalnya, amin kata kita di belakang. Hajat kita tak sama. Bisa dipahami ikhwan Islam? Yang paling tahu hajat kita siapa? Sendiri, kita sendiri. Masalah kita dengan keluarga, masalah kita dengan orang tua, masalah kita dengan anak, masalah kita dengan harta, masalah kita dengan kesehatan. Yang paling tahu apa yang kita perlukan adalah diri sendiri. Itu maknanya ikhwan Islam. Artinya di saat itulah kita belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dengan doa dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Nah, baik, sekarang kita sebutkan kepada Nabi. Jadi Nabi SAW dikala ingin meminta kepada Allah, Nabi sujud dulu. Karena waktu sujud, waktu yang terbaik, faqaminun, hampir saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya diijabah oleh Allah di waktu sujud. Nah, Nabi datang kepada Allah sujud. Dikala Nabi sujud, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak berdoa, tidak meminta, tapi Nabi memuji Allah dengan pujian yang terindah, yang bahkan tak pernah diajarkan kepada Nabi semasa hidup di dunia. Kemudian setelah dalam waktu yang lama Nabi memuji Allah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wa sal tuta' wa syafa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Baru Nabi meminta. Permintaan Nabi satu, tapi pujiannya lama. Apa permintaan Nabi? Ummati, umatku masih banyak dalam api neraka. Setelah ini khotbah baru di apa kata Allah Subhanahu wa taala, lihat siapapun yang masih punya iman sebesar syair, sebesar gandum atau biji padi, keluarkan mereka dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Maknanya kapan Allah mengizinkan Nabi bagi syafaat? Setelah memuji Allah dengan pujian yang terindah. Maka doa itu yang terpenting adalah pujiannya. Dan hari ini kita sudah ajarkan 5 pujian. Siapa yang sudah hafal? Pujian kepada Allah banyak lagi ikhwatul Islam. Dan itulah pujian. Makanya belajar memuji Allah sebelum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam pujian itu akan diberikan lebih daripada apa yang kita minta, kalau kita pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya siapa di antara kita yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala? Hari ini 5. Yang pertama apa tadi? La ilaha illallah. Kita semua hafal ya? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua apa tadi? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Sudah 2. Yang kedua sudah hafal? Sudah atau belum? Mengantuk semua ya. Baik, yang pagi-pagi ini sebenarnya menghafal bagus ya kata Rizal. Waktu yang paling bagus menghafal kan? Baik, yang ketiga apa tadi? Ini kita hafal semuanya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baik, yang keempat.
Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah hafal? Kalau tak hafal kenapa tak catat atau rekam? Sudah? Baik. Yang kelima, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Setelah itu baru kita meminta. Pagi ini cukup 5 karena 5 pun sulit untuk menghafalnya. Nanti insya Allah kita tambah lagi. Insya Allah semoga bisa memberikan manfaat. Artinya ikhwatul Islam, dari pembahasan ini agar kita tahu bagaimana cara kita meminta, bermunajat, mengemis, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu tujuan kita bersama datang ke tanah haram, mengadukan masalah-masalah yang mungkin tidak terpecahkan atau sulit diselesaikan atau yang lainnya. Maka di saat itulah kita perlu kalimat-kalimat yang indah dalam curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan curhatan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal dan mengamalkannya. Tapi ikhwatul Islam, jadi kalimat ini merupakan kalimat yang terindah sehingga kita harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi kita sebut semuanya menyebutkan bagaimana kalimat la ilaha illallah, kalimat yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang diajarkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an kita tengok ikhwatul Islam, Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalian harus tahu la ilaha illallah. Kemudian baru berdoa wastaghfir. Wastaghfir itu minta ampun kepada Allah. Maknanya sebelum kita mengatakan ya Allah ampunkan dosaku, kita ucapkan dulu kalimat ini. Kalimat-kalimat yang tadi kita telah ajarkan, minimal 5 yang tadi kita sebutkan pagi ini. Maknanya pada Islam ini adalah pembuka daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah muqaddimah dalam berdoa. Berdoa sebelum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kaum muslimin mereka harus mengetahui makna terkandung di dalamnya. Karena la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi mereka yang tak tahu baik artinya, maknanya, kandungannya. Kemarin kita telah menyebutkan dan kita ulang sedikit di ikhwatul Islam. La ilaha illallah, kandungan yang ada di dalamnya adalah bagaimana mengikhlaskan semua ibadah semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita telah menyebutkan cerita ikhlas, lawannya riya, dan riya itu ada dalam 5 keadaan. Riya dalam badan, riya dalam pakaian, riya dalam perbuatan, riya dalam ucapan, dan riya dalam ikutan. Itu riya bagian daripada riya. Semuanya masuk riya di dalamnya. Riya dalam penampilan badan. Ada orang yang badannya kelihatan ikhwan Islam seolah-olah dia penat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis yang terindah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diceritakan oleh para ulama ikhwan Islam, ada hadis yang mana hadis ini bagaimana mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka berusaha untuk menjaga apa yang mereka lakukan. Ada salah satu yang dibawakan oleh Husain ikhwan Islam, dikala dia bangun di malam hari, ikhwan Islam, kemudian dia mengatakan aku bangun malam tadi bukan karena aku salat. Coba bayangkan, jadi dia bangun kurang lebih pukul 1 atau pukul 2. Hadis ini adalah dari Husain bin Abdurrahman. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala menyebutkan, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha, siapa di antara kalian yang nampak bintang-bintang semalam yang jatuh? Apa kata Husain? Faqultu ana, saya yang nampak bintang-bintang jatuh. Thumma qultu amma ini lam akun fi salah. Tapi ingat, kata dia setelah jawab, karena biasanya kalau bangun di malam hari pukul 1, pukul 2, kemudian ditanya siapa yang nampak bintang-bintang yang ada malam tadi, bintang yang cantik sangat, jam 2 atau jam 3 malam, maka dijawab oleh orang ini, saya yang nampak, tapi malam itu saya tidak salat. Karena nanti kalau dia tidak mengatakan kalimat ini, ada anggapan orang akan berbaik sangka kepadanya, oh orang ini ternyata bangun jam 2, bangun jam 3 pasti untuk melaksanakan ibadah. Dia hilangkan kalimat tersebut, anggapan itu dia hilangkan. Dikala ditanya siapa yang nampak ada misalnya
Siapa yang nampak kejadian semalam jam 2, jam 3, maka dia jawab saya. Tapi saya bukan dalam keadaan salat. Maknanya jangan kamu menganggap saya bangun jam 2 itu saya salat malam. Supaya untuk menjaga hatinya. Apalagi dipuji dengan sesuatu yang tak dia buat. Paham sampai sini kata-kata? Itu paling berat. Amma dalam akun fi salah, walakin ludiktu. Saya bangun semalam. Alasannya karena digigit oleh binatang berbisa. Contoh misalnya ada kejadian indah semalam. Siapa yang nampak, yang tahu berita ini semalam? Maka kita jawab saya. Tapi saya semalam bangun bukan karena sholat, tapi karena anak menangis. Contoh misalnya, supaya orang lain tidak beranggapan kalau kita sedang beribadah pada malam hari itu. Karena anggapan orang kalau kita tidak sambung, oh ternyata dia bangun malam hari, pasti dia tahajud, pasti dia baca Quran, pasti dia seperti itu. Anggapan seperti itu saja dihilangkan untuk menjaga hati dan keikhlasan. Begitulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya itulah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah mereka yang selalu berusaha untuk menjaga kebaikan yang dia lakukan. Karena la ilaha illallah terkandung di dalamnya mengikhlaskan semua ibadah, dan itu adalah di antara perkara yang sulit dilakukan. Ikhlas itu adalah perkara yang sulit. Ikhlas itu bukan berarti beramal secara diam-diam, tidak. Tapi adalah bagaimana menjaga hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan amalan karena manusia, dan jangan pula tinggalkan amalan karena manusia, karena kedua-duanya sama-sama disebut dengan riya. Melakukan amalan karena manusia riya, meninggalkan amalan karena manusia juga disebut dengan riya. Jadi riya itu maju kena mundur salah. Maknanya kita selalu beribadah kepada Allah. Kalau sekiranya ada riya di sana, maka di saat itu kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat yang kita bahas ini, la ilaha illallah, kalimat yang harus diketahui oleh kaum muslimin apa makna kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian kemarin kita juga mengingatkan kepada kaum muslimin, la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi seorang muslim kalau sekiranya mereka tak tahu apa makna kandungan yang ada di dalamnya, syarat dan rukunnya. Karena la ilaha illallah itu ikhwatul Islam, kita selalu ingatkan kepada kita akan hadis. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dengan hadis kartu sakti. Hadis ini disebutkan dengan hadis bitaqah. Kalau bahasa Arabnya hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita kartu sakti. Jadi ikhwatul Islam, dikala ditimbang, dan kita selalu ingatkan, salah satu yang akan dilalui oleh kaum muslimin di akhirat adalah timbangan. Yang ditimbang itu 3. Yang ditimbang itu semuanya. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan yang kita lakukan, sehingga nanti baru kita nampak amalan kita. Karena amalan yang kita buat ini sekarang kita tak nampak lagi. Amalan baru nampak dikala kita berada dalam 3 keadaan. Kapan kita nampak sedekah, kapan kita nampak salat, kapan kita nampak puasa, kapan kita nampak umrah, kapan kita nampak haji. Yang pertama dikala sakaratul maut. Yang kedua dikala berada di alam barzakh. Yang ketiga dikala ditimbang. Ketika sakaratul maut datang amalan yang kita buat selama ini, maka kita akan merasa bahagia. Banyak amalan yang kawankan kita nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, bahagia. Kemudian dikala berada di alam barzakh, amalan kebaikan yang kita lakukan akan berubah menjadi seseorang yang bentuknya indah, memiliki aroma yang wangi, yang akan kawankan kita sampai hari kiamat. Kemudian nanti dikala ditimbang, di saat itulah 3 ini kita akan nampak amalan yang kita lakukan. Nah, salah satu yang ditimbang dan kita nampak adalah amalan yang kita buat. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, semuanya. Kemudian yang kedua, yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu adalah orangnya. Yang ditimbang itu adalah kita juga ikut ditimbang. Jadi bukan hanya amalan kita pun ikut ditimbang. Makanya hadis yang kita sebutkan, hadis tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikala ia naik memanjat pohon kurma, maka kelihatan betisnya yang kecil sangat. Jadi Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama, sahabat yang mulia, tapi memiliki betis yang kecil. Ketika naik pohon kurma, kelihatan betisnya, secara spontan banyak yang tertawa. Dan itu spontan, ya bukan mengejek, tapi kadang-kadang manusia nampak lain dari yang lain, maka mereka akan tertawa.
Makanya yang bisa jadi yang berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang tak sempurna fisiknya di dunia. Jadi banyakkan yang tak sempurna fisiknya di dunia, tapi ketahuilah mereka itu paling berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla selama mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena di dunia mereka bersabar akan pandangan manusia. Setiap manusia memandang pasti lain pandangannya, yang kakinya, yang tangannya, yang fisikal lainnya. Dan itu salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala dilihat oleh sahabat, kemudian dia timbangannya, kemudian dia naik atas pohon korma, kemudian yang lain tertawa. Apa kata Nabi? Apakah kalian tersenyum tertawa dengan kecilnya betis yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud? Ketahuilah, betis kecil ini lebih berat di sisi Allah di hari kiamat daripada bukit Uhud. Kita pernah berziarah ke bukit Uhud? Tidak pernah. Yang kita ziarah itu adalah tempat terjadi perang Uhud. Bukit Uhud itu 7 kilo. Pernah? Tak pernah kan? 7 kilo. Pernah berkeliling. Yang kita tengok itu kan tempat dulu terjadi perang Uhud, bukan semua bukit Uhud. Apa kata Nabi SAW? Betis ini lebih berat di sisi Allah daripada bukit. Berapa berat bukit Uhud itu? Nanti kalau kita pergi sana cobalah timbang sedikit, yang sanggup untuk menimbangnya. Maknanya yang bisa berat di sisi Allah padahal ringan kecil. Maknanya dari sini para ulama mengambil bahwa kita juga ditimbang. Dalam hadis yang lain juga disebutkan akan ada seorang hamba yang besar, kalau bahasa kitanya gendut, gemuk dan yang semisalnya, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi separuh sayap lalat. Makanya sebagian para ulama mengatakan jangan badan terlalu besar. Kalau yang besar badannya maka diusahakan untuk buat ideal, itu istilahnya. Jadi kami mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, supaya nanti kita tidak termasuk dalam hadis yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kaum muslimin tak boleh berbadan besar. Dulu Nabi mengikat perutnya karena lapar. Kalau kita mengikat perut karena banyak makan. Oleh karena itu maka di saat itulah kita berusaha untuk karena takut nanti kita termasuk dalam hadis yang disebutkan. Artinya yang ditimbang itu yang pertama amalan yang kita buat, yang kedua orangnya, kita juga ikut ditimbang. Yang ketiga yang ditimbang itu adalah amalan catatan yang kita lakukan. Jadi kita semua punya amalan catatan, punya sijil. Sijil itu maknanya tempat dicatat amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Nah, salah satu hadis yang terindah namanya hadis bitaqah. Hadis bitaqah ini kartu sakti. Jadi didatangkan seorang hamba yang punya sijil 99. Jadi dia punya sijil, anggaplah mohon maaf ya, catatan amalan dia ada 99 halaman kalau bahasa kitanya. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Berarti sepanjang mata memandang itu berapa kira-kira? Ada 10 kilo, ada 20 kilo, tergantung, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Semuanya dosa dan kesalahan, kesalahan itu satu. Dan dia punya 99. Semuanya dosa dan kesalahan. Satu saja itu berat, apalagi 99. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, apakah kamu masih punya kebaikan?" Maka orang ini nampak 99 sijil ini Islam, tak ada harapan. Semua dosa dan kesalahan, macam mana selamat dari hukuman? Maka di saat itulah dia pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, tak ada lagi yang bisa diharapkan, tak ada lagi amalan yang aku lakukan. Maka Allah menyebutkan, ingat, apakah kamu masih punya amalan? Karena hari ini fa innaka al-yawma la tudlam, hari ini tidak ada yang terzalimi. Adil, timbangan yang paling adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, yang tidak satu pun makhluk terzalimi. Karena Allah bersumpah atas nama dirinya bahwa Allah haramkan kezaliman untuk dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu, maka jangan kalian melakukan kezaliman. Kemudian ikhwatul Islam, hamba ini dia tak tahu apa kata Allah, kamu masih punya satu sijil, karena sijil dia 199 dosa dan kesalahan. Tinggal satu lagi. Apa yang satu ini? Itulah tadi yang kita bahas. Apa?
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agar kita tahu bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Esok lagi kita sambung ya. Hadis ini esok kita sambung. Motivasi bagi kita bersama, karena kami mohon maaf suara agak sedikit kurang bagus. Ingat, kami selalu ingatkan kepada kaum muslimin ikhwatul Islam bahwa salah satu tujuan kita duduk di Masjid Nabawi beribadah sambil menunggu sholat syuruk, dan nanti jaga-jaga sholat syuruknya. Maknanya sebelum syuruk jangan sholat dulu, karena memang di antara waktu yang dilarang kita sholat adalah selepas subuh sampai waktu syuruk, dan selepas asar sampai wurud. Selepas subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang kita sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat muqayyad maka tak ada masalah. Muqayyad itu maknanya sholat sunat yang ada nama. Macam contoh kita masuk masjid setelah subuh, kita sholat tahiyat. Tapi kalau kita duduk di masjid maka tidak ada sholatnya. Karena ibadah yang paling bagus pada waktu itu antara subuh sampai syuruk adalah zikir, dan antara asar sampai wuruk sampai matahari terbenam adalah zikir. Karena itu awal siang dan itu awal akhir siang. Dan zikir itu maknanya ikhwatul Islam, kita harus ingat ya, zikir itu kita selalu menyebutkan zikir itu adalah Al-Quran. Itu zikir. Makanya salah satu nama Al-Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikir. Kami yang turunkan az-zikir. Quran itu nama lainnya adalah zikir, huda, tibyan, syifa, Al-Quran, az-zikir. Itu semua adalah nama-nama Al-Quran. Maknanya waktu yang terbaik antara waktu yang tadi kita sebutkan dilarang untuk melakukan salat, kecuali salat-salat sunat muqayyad, itu adalah berzikir. Maknanya baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Makanya motivasi bagi kita bersama yang ingin punya anak menghafal Quran, maka bagi nasihat kepadanya, wahai anakku, cukup 2 waktu ini kamu manfaatkan, yaitu setelah subuh sampai waktu syuruk, dan setelah asar sampai waktu wurud. Itu waktu yang terbaik untuk menghafal Quran, baca Quran, atau untuk berzikir secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam, nanti kita jaga-jaga waktu syuruk. Artinya jangan sholat dulu sampai kita menunggu waktu syuruk. Yang berapa masuk waktu syuruk sekarang? 40? Berapa? 5:48. 38 atau 48? 38. Berarti 38. Kemudian tambah lagi 5 sampai 7 menit. Setelah itu baru nanti melaksanakan salat syuruk. Dan salat syuruk itu ikhwatul Islam dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh para ulama derajatnya hasan. Salat syuruk itu mereka yang salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian mereka yang tak batal wuduknya, mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang berada di tempat salatnya. Kemudian mereka yang tak batal wuduk, kemudian mereka yang salat tidak mengantuk tentunya, tidak tidur tentunya. Kemudian mereka yang salat 2 rakaat, maka mereka telah mendapatkan pahala salat sunat syuruk. Hajinya sama dengan pahalanya sama dengan haji sempurna. Tapi kalau salah satu syaratnya hilang, maka tidak lagi syuruk namanya, walau kita tetap salat, tapi duha namanya. Sehingga itulah perbezaan antara duha dan syuruk. Yang membezakan waktu sama, yang membezakan adalah syaratnya. Kalau syaratnya lengkap disebut dengan syuruk, kalau salah satu syaratnya hilang maka disebut dengan duha. Karena pahala tak sama, walau sholatnya sama. Yang satu syuruk dengan syarat, yang satu duha dengan waktunya sama. Dan kami ingatkan jangan sholat dulu, tunggu waktu sekejap, tapi kita akan cepat selesai pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau ada nasihat yang mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal di sisi Allah dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada yang masih hidup, ya Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan dan ketaatan. Kalau ada yang sudah meninggal, ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Ampunkan dosa saudara-saudari kami, keluarga kami, masyarakat kami, alim ulama kami, para pemimpin kami, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal.
Berikan keberkahan dalam kehidupan kami, keberkahan dalam harta kami, keberkahan dalam usaha kami, keberkahan dalam anak dan keturunan kami. Kalau ada di antara kami yang beribadah, terima semua amal ibadahnya, kabulkan semua doa dan permintaannya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada yang sakit, berikan kesehatan. Kalau ada yang mendapatkan musibah, berikan kemudahan. Kalau ada yang berhutang, bantulah melunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada yang meninggal, ampunkan dosanya. Berikan kepada kami keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.